Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari suatu hal. Nah, sebelumnya cobalah anak-anak untuk mengamati teman-teman kalian. Nah, coba bandingkan dengan diri kalian, apakah dia memiliki ciri yang sama dengan kita atau berbeda? Jika ada perbedaan, misalkan dari segi rambut, wajah, dan yang lainnya, apa sih yang menyebabkan hal tersebut? Nah, untuk memahami hal itu, mari kita belajar tentang pewarisan sifat. Nah, anak-anak, dalam pewarisan sifat yang memegang peranan penting yaitu adalah materi genetik. Ya. Nah, materi genetik ini disalurkan oleh ayah dan ibu kita, ya. Sehingga ayah itu menyalurkan materi genetiknya melalui sel sperma dan ibu menyalurkan materi genetiknya melalui sel telur. Nah, hal ini akan bergabung saat terjadi fertilasi atau pembuahan. Nah, materi genetik ayah dan ibu kita ini akan bergabung anak-anak. Nah, pada saat proses pembuahan ya. Nah, sehingga itulah yang menyebabkan kita memiliki bentuk wajah yang berbeda. Ya. Karena materi genetik ayah dan ibu kita berbeda ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang materi genetik itu apa sih? Nah, materi genetik itu terdiri dari asam nukleat. Ya. Asam nukleat itu terdiri dari DNA atau deoksiribonukleik acid dan RNA ribonukleik acid. Ya, DNA dan RNA. Nah, sekarang DNA dan RNA. DNA itu biasanya terdapat di dalam inti sel. Nah, pada DNA itu merupakan untaian yang sangat panjang, di mana DNA itu melilit pada protein. Nah, pada protein yang bernama histon, ya, bernama histon. Nah, seluruh untaian DNA ini disebut dengan kromosom, ya. Kromosom. Nah, sekarang DNA dan RNA. Nah, DNA dan RNA ini terdiri dari nukleotida. Nah, nukleotida itu terdiri dari fosfat, terdiri dari gula, dan basa nitrogen. Jadi DNA itu terdiri dari nukleotida, dan nukleotida ini terdiri dari fosfat, gula, dan basa nitrogen. Nah, nukleotida ini memiliki bagian yang substansi terkecil yang disebut dengan nukleosida. Nah, nukleosida ini terdiri dari gula dan basa nitrogen. Nah, untuk basa nitrogen RNA itu terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Sedangkan basa nitrogen DNA itu terdiri dari adenin, timin, guanin, dan sitosin. Ya. Timin, adenin, timin, guanin, dan sitosin. Sedangkan pada gula DNA itu disebut dengan deoksiribosa dan RNA itu disebut dengan ribosa. Nah, inilah struktur DNA dan RNA, di mana ini adalah basa nitrogen dari DNA, yaitu adenin, biasanya disingkat dengan A,
guanin disingkat dengan G, sitosin atau C, kemudian timin atau T. Nah, kemudian ada adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Nah, inilah struktur RNA dan DNA. Nah, adenin dan guanin itu disebut dengan basa purin. Sedangkan timin dan sitosin itu disebut dengan basa pirimidin. Nah, untaian DNA yang mempengaruhi sifat, untaian DNA ini yang mempengaruhi sifat itu disebut dengan gen. Nah, gen itu apa sih? Nah, gen itu terdiri dari dua, yaitu gen dominan dan gen resesif. Gen dominan adalah gen yang mengalahkan gen yang lain. Sedangkan resesif itu adalah gen yang dikalahkan oleh gen yang dominan, ya. Nah, biasanya struktur genotip dominan itu ditulis dengan huruf besar, sedangkan yang resesif itu ditulis dengan huruf kecil, ya. Contoh, misal jika dalam persilangan dua bunga, yaitu ungu dan putih, jika ungu lebih dominan. Nah, kalau ungu lebih dominan maka ditulis dengan huruf besar. Sedangkan putih jika resesif maka ditulis dengan huruf kecil. Nah, ini gen ungu yang dominan, UU, yaitu ditulis dengan huruf besar, dan gen putih ya karena dia resesif ditulis dengan huruf kecil. Nah, setiap orang memiliki ciri yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan ekspresi dari faktor genetik. Nah, setiap orang memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ada yang hidungnya mancung, ada rambutnya keriting, ada rambutnya lurus, ada hidungnya pesek. Nah, itu disebabkan karena ekspresi dari faktor genetik. Nah, itu dikenal dengan fenotip. Nah, jadi segala ciri-ciri yang berbeda yang kita bisa amati itu disebut dengan fenotip. Jadi hidung mancung, hidung pesek, rambut keriting, rambut lurus, hal itu disebut dengan faktor fenotip. Nah, faktor fenotip itu terdiri dari morfologi, hidung pesek, hidung mancung. Nah, kemudian ada fisiologi dan ada tingkah laku. Ini adalah faktor fenotip, ekspresi gen yang kita bisa lihat. Nah, kemudian fenotip ini sepenuhnya dikendalikan oleh faktor genotip. Nah, faktor genotip ini kita tidak bisa amati secara langsung. Jadi ini faktor genotip ini adalah seluruh informasi genetik individu, ya. Nah, kromosom manusia itu ada 23 pasang, di mana ada 2 pasang autosom atau kromosom tubuh dan 1 genosom atau kromosom seks. Nah, istilah dalam persilangan. Nah, sebelum kita belajar tentang persilangan, kita harus memahami istilah-istilah dalam persilangan. Nah, yang pertama ada parental. Parental itu adalah induk. Induk, ya. Kemudian ada fenotip. Nah, fenotip itu adalah ciri yang tampak. Nah, misalkan bunga ungu, merah, itu ciri yang tampak, itu disebut dengan fenotip. Kemudian genotip itulah ciri yang tidak tampak, yang kita tidak bisa amati. Nah, ini adalah genotip. Kemudian ada filial. Filial itu artinya keturunan, ya, keturunan yang dihasilkan. Kemudian ada gamet. Nah, gamet ini adalah sel kelamin yang berasal dari genotip, ya. Sel kelamin yang berasal dari genotip. Kemudian ada
gamet itu ada dua, yaitu ada gamet betina dan gamet jantan. Nah, ini biasanya yang plus ini adalah gamet betina, kemudian yang biru ini adalah gamet jantan. Ini lambang dari gamet betina yang warna merah, kemudian yang warna ungu ini adalah gamet jantan. Struktur berbentuk batang. Jadi kromosom, kromosom adalah struktur yang berbentuk batang. Ini adalah kromosom. Kemudian ada alel. Alel itu adalah pasangan gen, ya, pasangan gen. Nah, ini adalah pasangan gen U besar dengan U besar, U kecil dengan U kecil. Ini adalah pasangan gen. Karena dia sama U ini artinya sama, jadi dominan. Nah, U kecil ini adalah gen resesif. Nah, karena dia sama itu disebut dengan homozigot. Nah, kemudian kita bisa lihat ini ada U besar, ada gen yang dominan dan ada gen yang resesif. Nah, ini dikenal dengan heterozigot, ya. Nah, bagian-bagian kromosom ada yang pertama itu ada kromatid. Nah, jadi bagian lengan, salah satu bagian lengan pendek ini semua kromatid. Nah, kemudian ada yang kedua ada sentromer. Sentromer ini tengah-tengah. Nah, ini sentromer. Kemudian ada yang ketiga lengan pendek. Nah, ini lengan pendek. Dan yang keempat ini adalah lengan panjang. Itulah bagian-bagian dari kromosom. Nah, sebelum kita belajar persilangan, kita akan belajar hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 adalah waktu pembentukan gamet terjadi pemisahan gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Nah, jadi pada saat pembentukan gamet itu gen itu akan memisah secara bebas. Jadi dari diploid, nah ini diploid, nah menjadi haploid. Nah, ini memisah secara bebas. Ini ada gen homozigot. Jadi memisah secara bebas, secara menjadi gen yang haploid. Nah, yang awalnya diploid karena memisah secara bebas menjadi diploid. Ya, itu hukum Mendel 1. Nah, misalkan sekarang, ini ada parental. Nah, itu orang tuanya. Ya, jadi orang tuanya itu sel induk, ungu. Kemudian ada putih. Nah, ungu, putih. Nah, sekarang kita lihat genotipnya. Nah, genotipnya ini ada ungu, homozigot, dan putih yang homozigot juga. Jadi ungu ini adalah gen dominan, ya, maka ditulis huruf besar. Jadi ini yang lebih dominan. Kemudian putih itu merupakan gen resesif, jadi yang dikalahkan. Nah, maka ditulis huruf kecil, ya. Nah, sekarang saat pembentukan gamet, nah, ini akan memisah, ya. Nah, memisah, ini U besar, ya. Memisah. Nah, saat pembentukan gamet ini memisah, ya. Nah, pada saat pembentukan gamet, ya ini memisah, ya. Jadi ini memisah. Nah, sehingga dia akan dipersilangkan. Nah, gamet-gamet ini dipersilangkan. Nah, kemudian dia akan membentuk filial. Filial itu adalah keturunan. Nah, ini adalah keturunan, ya. Nah, jadi hasil dari persilangan, hasil dari persilangan yang pertama atau cuman filial 1 atau F1. Nah, semua bunga berwarna ungu memiliki genotip yang berbeda dengan induknya. Lihat, ungu. Nah, ini U-nya ini gen resesif. Jadi yang menang tetap ungu. Maka yang nampak itu tetap ungu. Tetapi kita lihat, genotipnya sudah mulai beda dengan induknya, ya. Jadi semua warna ungu. Nah, udah.
Kemudian, nah ketika anak-anaknya ini F1-nya ini kita persilangkan. Nah, jadi ini ungu, warna ungu dengan warna ungu, tetapi memiliki genotip yang berbeda dengan induknya ya. Nah, ini kita silangkan, maka sel gametnya akan memisah secara bebas. Nah, saat pembentukan gamet, sel gennya ini akan memisah secara bebas ya. Nah, setelah itu kita persilangkan. Nah, kita persilangkan. Nah, inilah menjadi sel anakan. Nah, jadi anak yang muncul itu ada genotipnya, ada U besar, U besar, U besar, U kecil, U besar, U kecil, dan U kecil, U kecil. Nah, ini U besar, U besar ini adalah gen yang dominan. Jadi ini merupakan gen homozigot ungu. Nah, U kecil ini juga warnanya ungu, tapi genotipnya heterozigot. Kemudian ini juga ungu dan ini baru putih. Jadi inilah keturunan yang dihasilkan. Nah, sekarang kita persilangan dengan dua sifat beda. Persilangan dengan dua sifat beda itu disebut dengan dihibrida ya. Dihibrida. Jadi pada silangan dua sifat beda menggunakan hukum Mendel 2. Jadi saat pembentukan gamet, gen-gen akan bergabung secara bebas. Jadi gen-gennya itu akan bergabung secara bebas. Ini persilangan dengan dua sifat. Contohnya kacang bulat kuning. Nah, ada keriput hijau. Nah, ini disebut dengan fenotip. Jadi yang nampak itu adalah biji bulat kuning dan keriput ini adalah fenotip dari sel parental ya, induknya. Kemudian genotipnya, nah ini genotip. Ada bulat kuning. Jadi dilihat dari genotip, bulat kuning ini termasuk gen yang dominan, sedangkan keriput hijau ini adalah gen yang resesif. Nah, sehingga terjadi pembentukan gamet. Nah, dari pembentukan gamet dipersilangkan akan menghasilkan keturunan yang seperti keturunan bulat kuning ya, dengan kita lihat genotipnya seperti ini. B besar, B kecil, K besar, K kecil, maka hasilnya itu adalah bulat kuning. Nah, kemudian anaknya, nah ini kita persilangkan lagi dengan masing-masing keturunannya, ini kita persilangkan lagi. Nah, ini adalah parental 2, jadi sel induk yang kedua. Nah, maka kita bisa buat pembentukan gametnya. Nah, jadi gamet yang terbentuk itu ada 4. Nah, ada B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Nah, ini pembentukan gamet ya. Nah, setelah itu baru kita persilangkan. Nah, di bagian persilangan. Nah, sehingga B, K disilangkan ini. B besar, B besar, K besar, K besar. Nah, seperti itu caranya. Kemudian B besar, yang huruf besar selalu taruh di depan ya. Kemudian baru B kecilnya taruh di sini, K besar taruh di depan, K besar juga taruh di sini taruhnya. Nah, caranya menaruh setiap huruf besar selalu taruh di depan. B besar dengan B besar. K besar, K besar, K kecil, K kecil. Yang huruf kecil selalu taruh di belakang. Nah, sehingga nah inilah anak-anak yang terbentuk. Nah, sehingga dari bagian persilangan ini kita bisa lihat bulat kuning. Anakannya ada bulat kuning, ada bulat hijau, ada keriput kuning dan keriput
keriput hijau. Nah, bulat kuning ya itu ada 9. Jadi kalau kita lihat di sini, bulat kuningnya itu ada 9. Bulat hijau itu ada 3. Kemudian keriput itu kuning itu ada 3 dan keriput hijau itu ada 1. Nah, sebenarnya ketika ada soal seperti ini, sebenarnya kita bisa menentukan jumlah filial F2 yang terbentuk. Jadi kita lihat kalau bulat kuning, bulatnya itu dominan, kuningnya itu dominan, maka jumlahnya pasti dia 9. Ya. Kalau bulatnya dominan, hijaunya itu resesif, maka jumlahnya pasti akan 3. Kemudian kalau ini ada gen resesif dan ada gen dominan, maka jumlahnya 3. Tapi kalau hasilnya itu semuanya gen resesif, keriput resesif, hijau resesif, maka hasil keturunannya pasti ada 1. Jadi demikian ya. Nah, sekarang kita bisa latihan soal. Nah, ini latihan soalnya.